Aku Dimas Prayogi. Aku Raihan. Aku Angelika Rianto, biasa aku dipanggil Angel, aku dari Himatika. Di Studio Statistika UB. Himpunan Mahasiswa Biologi Untas Brawijaya tahun 2022. Kesibukan saat ini ya masih di himpunan dan juga kepanitiaan yang satu di Unik dan satu lagi di jurusan. Aku belakangan ini cuma jadi ketua divisi PSDM aja sih. Sekarang aku menjadi staf PSDM di Himatika UB, dan selain itu di organisasi lain aku juga mengikuti UKM tentang Universitas Brawijaya. Di situ aku menjadi wakil ketua umum. Kak Angel pernah dengar kata-kata poverty porn nggak sih Kak? Kalau poverty porn sendiri itu eksploitasi kemiskinan sih yang aku tahu. Aku pernah dengarnya sendiri itu istilah seperti eksploitasi kemiskinan. Mungkin aku baru dengar belakangan ini ya. Platform-platform media sosial itu membagikan konten-konten baik itu tulisan, video, foto, dan itu menunjukkan kemiskinan atau kisah-kisah kemiskinan di masyarakat. Semacam kita memanfaatkan kemiskinan orang lain untuk tujuan tertentu nih. Misalkan untuk menarik simpati masyarakat ataupun untuk menaikkan rating suatu kegiatan, kayak gitu sih yang aku tahu. Contoh konten yang termasuk poverty porn tuh apa sih Kak? Di suatu web, Instagram, ataupun platform apapun yang menceritakan perjuangan seorang, misal mungkin anak seorang pemulung yang bisa diterima di suatu universitas yang terkenal gitu ya kan. Mungkin diceritakan kayak dia perjuangannya kayak gimana, terus kayak didramatis gitu, ada kayak kesedihannya kayak gimana dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat, kayak gitu sih. Mungkin sering kita lihat ya di salah satu media massa yang ada di Indonesia. Nah, bentuk acaranya sendiri itu berbagai macam, bisa dari menceritakan bagaimana kehidupan dari objek tersebut dan subjek tersebut, kemudian juga bisa seperti dengan sistem seperti menukar tukar-tukar keadaan ekonomi dan keadaan dan sebagainya, dan juga hal lain seperti eksploitasi penghasilan, eksploitasi aset dan sebagainya. Kemiskinan di kalangan lansia gitu, biasanya diceritakan gubuknya kecil banget, terus ditinggal sama anak cucunya, terus dia nggak bisa makan, dia meminta-minta makanan, dia hanya makan mungkin seadanya aja. Nah itu biasanya disorot banget untuk kemiskinannya di situ gitu. Menurut Kakak, apa penyebab poverty porn itu marak terjadi? Kalau dari penyebabnya sendiri sih, kalau aku jadi bingung ya. Berkembangnya teknologi ini pastinya banyak juga gitu platform media sosial, dan banyak juga dari pemberitaan itu pengen gitu untuk apa ya, motivasinya itu banyak sih untuk menggalang dana, untuk menaikkan rating, atau sekedar memang ingin memotivasi orang supaya orang lain itu bisa bersyukur gitu dengan keadaannya, supaya orang lain itu termotivasi untuk semakin rajin gitu ya, bekerja keras gitu dengan melihat konten-konten seperti itu. Mungkin mereka ingin menaikkan rating mereka, mungkin karena dari masyarakat Indonesia sendiri tertarik nih dengan konten-konten seperti ini, kayak gitu. Mungkin juga untuk beberapa kasus kayak mungkin tadi yang aku ceritakan terkait cerita seorang mahasiswa baru, anak seorang pemulung, itu mungkin dibuat dengan tujuan memotivasi masyarakat Indonesia mungkin yang kekurangan di bidang materi tapi pengen melanjutkan ke perguruan tinggi, kayak gitu. Karena yang pertama adanya tingkat kemiskinan di masyarakat. Nah, yang kedua adalah gaya hidup masyarakat yang suka membanding-bandingkan antara tingkat yang lebih atau golongan yang ke atas dan juga golongan yang ke bawah. Dan yang ketiga adalah merupakan salah satu bentuk keresahan dari masyarakat terkait dengan tindakan pemerintah yang dirasa kurang untuk penanganan kemiskinan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke Kak Raihan, dampak dari poverty porn itu sendiri apa sih Kak menurut Kakak? Oke, dampak dari poverty porn ini sendiri aku kategorikan dari dua ya. Secara positif ini merupakan sindiran ataupun teguran kepada pemerintah yang menunjukkan bahwa ini loh ada rakyat Indonesia yang masih berada di angka kemiskinan, seperti itu. Nah, yang dampak yang lain adalah seperti menyentuh nilai moral dari masyarakat untuk tetap untuk menahan gaya hidup dan juga menyadari keadaan sosial ataupun social awareness tentang lingkungan di sekitarnya bahwa masih ada yang belum mampu. Bisa memotivasi masyarakat yang membaca, masyarakat yang melihat, masyarakat yang mendengar.
mereka jadi lebih termotivasi, jadi lebih mau bekerja keras gitu dengan melihat keadaan seperti itu. Terus juga yang kedua, dampak positifnya bisa dapet dana ya, bantuan gitu ya, bantuan baik material maupun non material gitu. Dan juga dampak positif lainnya mungkin bisa dapat apa ya, lebih dapat apa nih? Dengan baca konten seperti itu, akhirnya aku kayak punya motivasi lebih untuk cari beasiswa dan sebagainya agar bisa mendapatkan hal yang sama atau mencapai prestasi yang sama. Tetapi di sini juga ada dampak negatifnya. Pertama, mungkin itu kan privasi ya, privasi seseorang gitu. Jadi melanggar privasinya. Juga di sini biasanya melebih-lebihkan gitu ya media. Jadinya yang disorot ini jadinya ada rasa trauma, jadinya ada rasa kok penderitaanku ini banget sih yang disorot hanya untuk sekedar mendapatkan dana seperti itu. Seperti mengekspos kekurangan dari orang lain seperti itu. Tapi tidak semua orang mau atau istilahnya mau untuk diekspos terkait kehidupan pribadinya seperti kehidupan ekonominya, rumahnya dan sebagainya. Jadi apa sih Kak yang seharusnya diberitakan oleh media terkait kemiskinan seseorang? Kalau yang harusnya diberitakan media ya, ini harusnya benar-benar fokusnya itu ke yang bersangkutan gitu. Jadi usahakan yang bersangkutan ini benar-benar diwawancara dulu, dicari tahu dulu latar belakangnya seperti apa, diajak ngobrol. Jadi jangan hanya pendapat-pendapat orang lain itu sekedar dimasukin. Biasanya kan itu kayak jadi bumbu-bumbu yang kayak wah jadi lebih dramatis gitu, jadi lebih menyedihkan gitu. Jadi harus fokusnya ke yang bersangkutan gitu. Terus juga mungkin gambar-gambarnya atau penyorotan video dan lain-lainnya itu lebih dikondisikan lah ya, supaya nggak terkesan istilahnya kok disorot banget nih penderitaan orang ini gitu. Terus mungkin juga yang harus dilakukan media lebih ini ya, jujur ya, jadi nggak dilebih-lebihkan gitu sesuai dengan fakta yang terjadi gitu. Jadi nggak hanya untuk wah ini semakin miris, semakin menyedihkan, semakin bagus kayak gitu. Jangan sampai kayak gitulah kita. Tujuannya kan kalau misalnya untuk menggalang dana atau untuk mencari dukungan dari masyarakat, nggak kayak gitulah caranya. Terima kasih, sampai jumpa semuanya. Dadah. Dadah.